Halo guys, welcome back to Raw Project. Balik lagi sama gua Will Ghost. Dan di hari yang spesial ini kita akan ngebahas A74. Let's go. A74 finally masuk Indonesia. Walaupun udah launch sebelumnya di luar sana di US udah sekitar dari September, tapi barangnya cukup goib. Dan baru masuk Indo sekitar 2 mingguan yang lalu. Dan finally A74 udah di tangan gua. Dan hari ini kita akan ngebahas 5 hal penting yang udah di-upgrade dari versi sebelumnya, yaitu adiknya A7 III dan sekarang sudah A7 IV. Dan inilah 5 hal penting yang harus kalian tahu tentang A7 IV. Yang pertama, megapikselnya di-upgrade menjadi 33. Cukup besar, mengingat bahwa kamera A7 IV ini memang kamera hybrid. Jadi buat kalian yang memang sebagai content creator ataupun shooter yang perlu dua fitur dari fotografi maupun videografinya, A7 IV ini udah sangat mengakomodasi untuk dua departemen tersebut. Of course, dengan 33 megapiksel, kalian bisa menjaga detail dan juga ketajaman dari foto walaupun kalian crop untuk lebih ngezoom in. Nah, ini udah sangat pas banget, udah sangat lebih dari cukup untuk kalian yang memang sebagai content creator yang peduli banget sama visualnya, atau mungkin kalian sebagai pekerja freelance di bidang videografi ataupun fotografi, mungkin untuk wedding, untuk photoshoot makanan. 33 megapiksel udah lebih dari cukup, apalagi kalau cuma di-upload buat ke sosial media doang. Di print pun udah cukup tajam dan bagus. Gue personally nggak pernah nge-print foto sih, sekarang semua udah dilempar ke sosial media. Belum lagi ditambah dengan prosesor barunya, of course kecepatan dan ketepatan fokusnya itu udah mantep banget, udah bagus banget. Apalagi kalau di pair dengan native lensnya dari Sony itu sendiri. Yang kedua, 4K and finally 60 fps plus 10 bit. Gue sebagai pengguna kamera Sony yang lebih condong ke videografi, sangat happy dan sangat menanti-nanti fitur ini untuk Bcam gue. Jadi gue udah punya A7S III dan sekarang menggantikan A7 III-nya menjadi A7 IV, dan dengan ditambahkan fitur 4K 60 fps 10 bit itu itu sesuatu alasan utama gue menggantikan si A7 III ini. Karena menurut gue di tahun 2022 ini untuk memiliki fitur 4K itu udah sangatlah wajib di setiap kamera untuk video. Dan ditambah dengan 60 fps, kita punya ruang untuk nge-slow-mo footage-nya sampai ke 40%. Jadi kita bisa ngebuat videonya lebih dramatis. Pokoknya menyesuaikan kebutuhan kita. Dengan adanya 60 fps ini kita punya ruang untuk nge-explore hal tersebut. Ditambah lagi dengan fitur 10 bitnya. Fitur 10 bit of course ngebuat si gambarnya semakin rich, tone-nya semakin bagus, warnanya semakin kaya lagi. Dan karena gue punya A7S III, of course untuk menyamakan warnanya lebih dekat, fitur ini sangatlah penting buat gue. Tapi ya harus diimbangi juga dengan laptop yang kuat untuk ngedit. Yang ketiga, yang nggak kalah penting dan thank God semua produk Sony line up terbarunya udah punya ini juga, yaitu adalah Flip LCD. Jadi kalau udah ada Flip LCD, dan ini benar-benar flipnya yang benar-benar bisa lumayan 360 derajat kali ngomongnya ya. Ini fitur yang menurut gue udah wajib dimiliki oleh kamera di tahun 2022 juga. Bahkan dari 2020 sampai 2021 tuh masih banyak yang belum pakai, dan menurut gue aneh aja. Kenapa? Karena ya content creator juga banyak loh yang menggunakan kamera-kamera yang entry level profesional kayak Sony yang full frame-nya gitu. Jadi kalau kita sebagai content creator atau shooter yang emang menjalankan atau ngeoperasiin si kameranya ini sendiri, biasanya sangat kebantu banget untuk memiliki si Flip LCD screen ini. Apalagi kalau nge-shoot kayak gini sekarang, penting banget kalau misalkan ada Flip LCD, gue bisa ngecek fokus, komposisi segala macem gitu kan. Itu ngebantu banget. Dan ditambah lagi bisa di touch juga. Jadi di compare dengan adiknya yang sebelumnya A7 III, sekarang udah bisa di flip dan di touch, ditambah lagi dengan layout menu terbaru yang mirip dengan A7S III. Jadi buat gue untuk ngoperasin dua kamera ini udah
enak gitu. Kalau sebelumnya kan yang S7 III itu layoutnya masih lama menunya, jadi kadang suka kelupaan gitu sama yang baru sama yang lama, agak jadi pusing gitu. Jadi it's a big plus for me. Yang keempat yaitu adalah new color science yang mendekati dengan A7S III. Jadi buat kalian yang punya A7S III sebagai main cam kalian, ini sangat ngebantu banget untuk menjadikan si A7 IV ini menjadikan B cam. Jadi otomatis waktu di workflow-nya nanti, di post editingnya itu bakal lebih mempermudah kalian ngedit ataupun tim kalian ngedit, sehingga kalau misalkan banyak kerjaan otomatis akan lebih cepat untuk kalian selesaikan. Karena kalau yang versi sebelumnya yang A7 III itu di pair dengan A7S III itu warnanya cukup jomplang. Ditambah lagi yang A7 III itu belum punya yang namanya 10-bit. Jadi udah pasti warnanya agak susah untuk ditweak, untuk disamakan. Nah, dengan diganti dengan A7 IV otomatis jadi jauh lebih mudah. Dan semakin kesini gue happy banget dengan color science-nya Sony yang semakin gampang untuk diedit, semakin mudah untuk diedit menyesuaikan dengan keinginan kalian. Kalau yang dulu di beberapa produk sebelum-sebelumnya yang udah lebih lama itu warnanya entah lebih ke magenta atau lebih ke hijauan, sehingga susah banget buat bikinnya jadi enak dilihat. Tapi itu adalah menurut personal gue, nggak tahu mungkin di luar sana banyak yang lebih jago untuk ngeditnya, jadi mungkin harusnya itu bukan masalah juga sih. Yang terakhir yang menurut gue nggak kalah penting adalah unlimited video recording. Kalau yang sebelumnya adiknya A7 III itu maksimal di 30 menit, abis itu dia langsung auto stop. Bayangin kalau kita lagi syuting podcast ataupun interview yang cukup panjang, ataupun kita mau bikin video masak yang durasinya cukup agak panjang gitu kan. Takutnya pertengahan jalan kita nggak sadar, otomatis ke cut atau ke stop, and then kita nggak bisa nerusin footage-nya gitu. Nah, kalau yang A7 IV ini udah unlimited video recording di segala mode, mau dari yang Full HD 1080 sampai yang 4K, semuanya sudah unlimited di segala FPS. So, konklusinya adalah kamera ini buat gue cocok banget buat kalian yang memang sebagai content creator yang concern banget soal visual juga dari foto maupun videografi, karena menurut gue di tahun 2022 ini A7 IV udah sangat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan juga Sony salah satu brand kamera yang memiliki line up lensa yang banyak banget. Jadi buat kalian yang mungkin ke depannya mau upgrade lensa-lensanya untuk segala kebutuhan kerjaan kalian, konten kalian, itu udah sangat banyak banget opsinya. Plus belum lagi brand-brand di luar sana juga bikin khusus E-mount. E-mount itu artinya adalah lensa yang bisa langsung masuk ke kamera Sony kalian tanpa adaptor. Dan yang terakhir buat gua, kamera Sony ini memiliki demand yang cukup tinggi sehingga kalau dijual lebih cepat dan harganya tetap lumayan bagus. Ibarat mobil, dia adalah mobil Jepang. Ketika dijual harganya nggak gitu jatuh. Oke guys, that's all. Sekian dari gue Will Ghost dari Raw Project. Semoga kalian bisa menjadikan ini sebagai consideration kalian, entah mau ganti ataupun mau beli A7 IV. Bye-bye.